dengan konsultan hukum Saudara Bisma? Waalaikumsalam. Ya benar, ini dengan saya sendiri. Ada yang bisa kami bantu? Mohon maaf sebelumnya, nama saya Rehan, saya ingin berkonsultasi. Kira-kira Saudara Bisma ini bisa di hari apa ya? Untuk jam kerja layanan kami bisa mulai dari jam 9 pagi sampai 5 sore, Mas. Jadi besok Mas bisa menemui saya di antara jam tadi. Oh, kebetulan sekali Mas, besok mungkin saya bisa datang ke sana sekitar jam 3 sore Mas. Oke, baik Mas, kami tunggu ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Silakan. Benar dengan Mas Rehan ya? Iya, saya sendiri Mas. Baik. Kan pertama kali ketemu Mas, mungkin bisa dijelaskan tentang identitas Mas Rehan. Nama saya Rehan Hanafi, umur saya 28 tahun. Saya tinggal di Jalan Langsep nomor 88. Dekat sini berarti Mas ya? Dekat. Baik. Oh ya, sebelum kesini apa Masnya sudah pernah konsultasi di tempat lain gitu? Sebelumnya saya belum pernah konsultasi di tempat lain sih Mas. Ini pertama kali konsultasi. Saya baru pertama kali konsultasi di sini. Kira-kira permasalahan apa yang dibawa Masnya mau dikonsultasikan ke kami? Permasalahan yang mau saya konsultasikan itu permasalahan keluarga Mas. Ini Masnya masalah apa yang terjadi di keluarga Mas Rehan? Mungkin singkatnya saya jelaskan gini aja Mas ya. Saya sama istri saya itu beda agama Mas. Jadi saya menganut agama Islam, istri saya menganut agama Kristen. Seperti itu Mas. Oh, oke. Itu Masnya udah nikah dari tahun kapan? Sudah berapa lama nikah? Kurang lebih 3 tahun mungkin Mas. Dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Baru masuk tahun ketiga ya? Ya. Oke. Oh ya, ini kan Masnya sudah masuk tahun ketiga. Nah, waktu Masnya nikahan itu di mana Mas? Sama kapan dilaksanakan pernikahan? Saya nikah itu tanggal 2 Februari 2020 di KUA Kecamatan Cipun, Kota Malang, Mas. Oh, bener sih. Oh ya, ini kan Mas Rehan sudah nikah. Sekarang sama istri tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Bukit Cemara Tidar nomor 99 Mas. Di Perumahan Tidar. Iya. Oh ya, jika Masnya berkenan mungkin bisa diberitahu ke saya untuk keperluan administrasi tentang identitas istri Mas. Istri saya namanya Fania Amelia, dia umur 26 tahun. Fania tinggal di Jalan Raya Tidar nomor 77. Tadi kan, oh ya Masnya ini udah punya anak. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki namanya Rizky Aryo, yang perempuan namanya Bisa Sapila. Nah, mungkin Masnya bisa menceritakan gimana awal mulanya bisa pindah agama tadi. Sebenarnya istri saya sebelum menikah dengan saya, ketika dia masih sekolah SMA, dia sudah menganut agama Kristen. Cuman ketika menikah dengan saya, dia pindah agama lagi ke agama Islam. Sampai pada akhirnya ketika anak kedua saya lahir, istri saya jarang menjalankan amalan-amalan Islam Mas. Akhirnya kembali pindah agama ke agama Kristen lagi. Berarti dulu memang sudah sempat awalnya dari Islam, terus waktu SMA masuk Kristen lagi. Yeah. Atau nikah sama Masnya Islam lagi. Ya. Terus sekarang Kristen lagi. Kristen lagi Mas. Tahu Masnya ini apa Mas faktor istrinya bisa keluar Islam? Sejauh yang saya tahu ya Mas ya,
istri saya lebih meyakini agama yang dianut daripada agama Islam sih mas. Jadi dia lebih yakin kepada agama Kristen gitu. Nah, terkait kasus istrinya Mas Rian tadi yang keluar dari agama Islam, ini yang sudah tahu siapa aja mas? Yang tahu baru saya, istri sendiri, sama keluarganya mas. Keluarga sang istri. Keluarga istri. Belum keluarga masnya belum diberitahu. Saya belum berani bilang ke keluarga saya sih mas. Jadi gini, kan setelah istri masnya pindah agama, itu gimana keadaan rumah tangga mas? Apa masih lancar-lancar aja atau ada apa? Sebelumnya mungkin masih baik-baik aja mas ya, ekonomi masih berjalan baik-baik aja. Untuk urusan rumah tangga juga masih baik-baik aja, mungkin cuma sekitar masalah-masalah kecil. Berarti dampaknya nggak terlalu signifikan itu untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dampak untuk kehidupan sehari-hari nggak terlalu signifikan. Ya, ini masnya sudah coba berusaha untuk membujuk sang istri nggak untuk kembali ke Islam? Saya sudah coba bicara baik-baik dengan istri saya, karena ya sebagai satu keluarga yang masih, jadi harus dibicarain juga. Bener. Cuman karena istri saya masih kekeh mas untuk menganut agama yang dianut sekarang, agama Kristen, akhirnya saya berusaha untuk bicara baik-baik dengan keluarganya istri. Ini yang bikin keluarga istri saya juga akhirnya tahu kalau istri saya pindah agama. Seperti itu sih mas. Berarti semenjak sang istri pindah agama, itu masnya udah langsung berusaha bicara baik-baik untuk kasih Islam lagi. Ya, saya sudah coba ajak obrol. Terus karena masih tetap masnya berusaha untuk bilang ke keluarga istri dengan tujuan supaya mungkin bisa bujuk untuk bisa balik lagi gitu ya. Iya. Nah, setelah dipingatkan sama masnya, diajak ngomong baik-baik sama masnya, sama keluarga istri juga, reaksi sang istri gimana? Istri saya mungkin ada perasaan seperti terpaksa mungkin atau tertekan, karena saya selalu mendorong dia untuk ayo kembali ke agama Islam gitu. Jadi karena istri saya merasa tertekan, jadi dia mungkin ada perasaan sakit hati juga ya mas ya. Cuman ketika saya ngobrol sama dia soal kalau kita beda agama, saya mau cerai aja. Ketika saya bilang seperti itu, dia nolak mas, dia nggak mau cerai sama saya. Oh, selain masalah tentang ini, apa ada masalah lain mas di keluarga? Ya seperti yang saya bilang barusan, mungkin masalah-masalah kecil yang bukan jadi perhatian saya mas. Kalau yang sekarang perhatian saya lebih ke masalah ini, gimana saya melanjutkan hubungan saya sama istri saya. Oke. Berarti kira-kira apa yang membuat masnya akhirnya konsultasi masalah tersebut ke kami? Karena seperti itu mas, saya kurang memahami bagaimana hukumnya kalau saya melanjutkan pernikahan saya sama istri, dan kalaupun cerai, apa ada konsekuensi untuk saya dan istri saya, misal seperti tanggung jawab saya sebagai suami atau haknya istri sebagai istri, kayak gitu mas. Berarti yang ingin dikonsultasikan sama masnya itu kayak terkait gimana hubungan masnya sekarang, hubungan pernikahan sekarang, sama konsekuensi hukumnya jika masnya mau cerai. Ya. Nah jadi gini, kan masnya sama istrinya kan awalnya nikah dalam akad Islam ya. Ya. Nah dalam pandangan Islam itu, jika salah satu dari sang suami atau istri murtad atau keluar dari agama Islam, nah status perkawinan itu menjadi fasah, atau istilahnya itu kayak batal gitu. Status akadnya.
Jadi sesuai dengan kompilasi hukum Islam, kalau terjadinya murtad dari salah satu antara suami dan istri itu dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Jadi kalau misalnya masnya jadi udah benar-benar fix mau melanjutkan ke jalur litigasi atau jalur hukum, masnya bisa pakai dalil tadi. Oh iya. Istrinya itu kalau mau cerai. Jadi sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 75, nah perpindahan agama atau murtad yang dilakukan suami atau istri itu bisa dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Jadi kalau masnya ingin mengajukan membuka perkawinan bisa dengan dalil tadi, jadi murtad tadi. Oh seperti itu mas ya. Dan juga masnya kalau bisa mengajukan cerai talak tadi itu diajukannya ke pengadilan agama sang istri. Jadi misalkan istrinya kan tadi namanya disebut, nah itu diajukan ke pengadilan agama yang mempunyai wewenang di wilayah tersebut. Oh iya mas. Mungkin jadi masnya ada menanyakan. Kalau soal kewajiban saya sebagai suami dan hak istri sebagai istri setelah atau pasca perceraian gimana mas? Oh hukumnya gimana? Karena kan kita beda agama. Kalau masnya tanya seputar dampak hukumnya, jadi gini, sebenarnya masnya itu masih punya hak, sang istri juga masih mempunyai hak, tapi hak istri ini di luar tanggung jawab masnya. Oh, Jadi misal hak mendapatkan nafkah kayak gitu itu bukan tanggung jawab masnya lagi. Kemudian tadi kan masnya sempat bilang kalau sudah punya 2 anak ya. Nah, gimana anak itu? Nah, kalau dalam kasus umum, kalau misal terjadi perceraian, kalau anaknya itu masih di bawah umur 12 tahun, nah yang wajib mengasuh itu ibunya. Hak asuh ada di ibunya berarti. Ya, yang mempunyai hak asuh itu dijatuhkan ke ibunya. Tapi kalau sudah di atas 12 tahun, sang anak bisa milih mau ikut ibunya atau ayahnya. Oh. Tapi kalau sesuai dengan kasus masnya tadi yang sang istri murtad, nah sesuai yang diatur dari pasal 105 di kompilasi hukum Islam, jadi hak asuh tadi itu dihapus dari sang istri. Oh, meskipun anak saya di bawah umur 12 tahun. Ya, jadi otomatis hak asuh itu dilimpahkan ke sang suami. Mungkin dari masnya ada yang bertanyakan lagi? Mungkin itu aja sih mas. Terima kasih banyak buat bantuannya. Saya nanti coba berbicara dengan istri lagi. Baik, terima kasih banyak sudah percaya ke kami. Semoga dilancar urusannya. Terima kasih banyak mas. Sampai jumpa.